Yang pertama yang harus kita lakukan ini berbagi ya, mungkin ada metode-metode yang lain yang diterapkan oleh ustadz-ustadz. Namun ini secara pribadi, jadi ketika sudah ditiupkan ruh di dalam janin, maka gitu sudah kita perdengarkan Al-Quran terus menerus sampai ya lahir ke dunia ini. Kemudian dari umur 0 sampai 2 tahun itu terus kita perdengarkan terus, karena indera pendengarannya itu sangat kuat. Setiap hari 1 juz. Jadi kalau 30 hari 30 juz. Terus kembali lagi ke juz 1 lagi. Besok juz 2. Sampai ia lahir, sampai ia berumur 2 tahun. Ayah Iwan Santoso yang merupakan orang tua kandung dari adik Hani. Adik Hani ini adalah salah satu finalis Hafiz Indonesia 2022 dan bahkan sampai hari ini pun masih tayang di RCTI. Masya Allah. Di usianya yang 9 tahun, saat ini sedang kelas 4 SD, beliau sudah menghafalkan 30 juz Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Dan lalu ada yang tidak kalah kita banggakan dan kita cintai, yang begitu istimewa, ada Ibu Fida selaku orang tua dari Ananda Abdal. Masya Allah, yang di usianya ke-17 tahun dengan keistimewaannya beliau sudah dapat menghafalkan ya, mendapatkan anugerah dari Allah menghafalkan Al-Quran sebanyak 8 juz ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita hari ini. Baik Ibu Fida, kita izin Bu ya untuk sesi pertama diberikan kepada Pak Iwan. Bapak, jadi saya penasaran Pak sebelumnya Pak, karena sekarang kan Hani sudah dikenal sebagai Hafiz Cilik Pak ya 2022, Alhamdulillah Masya Allah. Sebetulnya Pak, adakah memang menjadi Hafiz Cilik ini impian ataupun tujuan dari orang tua Hani gitu Pak, atau tiba-tiba saja Masya Allah jadi Hafiz Cilik, atau memang sudah direncanakan gitu Pak, sudah memang menjadi impian dari orang tua ataupun impian dari Hani? Boleh Pak dijawab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi Allah SWT kesempatan untuk bisa bertemu tatap muka, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting kita memohon kepada Allah agar diberi keberkahan, karena apabila Allah sudah memberkahi, sudah mudah-mudahan hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Yang saya hormati para ustadz semuanya, para ustazah dan para ayah dan bunda, para adik kakak semuanya. Masya Allah, ini merupakan sebuah takdir Allah tentunya, yang 100% harus kita imani. Hari ini kita sudah tertulis dari Lauhil Mahfuz pertemuan kita ini. Yang selanjutnya langsung menjawab pertanyaan daripada moderator. Tentu orang tua, bukan hanya saya, sangat mengharapkan agar anak-anaknya menjadi seorang hafiz dan hafizah. Itu
alhamdulillah sudah tertanam semenjak saya menikah dengan istri saya. Jadi niat yang kuat itu, kita berbicara dengan istri, saya pribadi berbicara dengan istri, saya punya niat ingin menjadikan anak-anak kita nanti seorang hafiz dan hafizah. Karena kalau tidak diperbincangkan terlebih dahulu, takutnya terjadi konflik. Ayah maunya begini, sedangkan ibunya maunya begini. Jadi alhamdulillah, kesimpulannya ibunya Hani pun menyetujui itu, alhamdulillah. Nah kemudian singkat saja Bunda ya. Jadi memang sudah direncanakan ya. Memang Pak? sudah direncanakan. Sudah diazamkan, diniatkan gitu ya Pak. Niat yang kuat di dalam Niat hati. yang kuat, masya Allah. Kesungguhan niat. Karena niat yang kuat inilah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluar apa yang sudah menjadi cita-cita kita. Mulai Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan niat kita tersebut. Nah kemudian selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Di antaranya harus, karena saya awam, saya bukan seorang hafid dan ibunya juga bukan seorang hafidhah, maka oleh sebab itu harus banyak belajar tentunya. Karena saya mendapat nasihat dari seorang teman saya, akhi, kalam Allah itu adalah perkataan yang paling mulia di muka bumi ini. Perkataan yang paling mulia, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia akan menepati hati orang-orang yang suci, yang bersih hatinya. Maka dari sini saya mulai berpikir, ya Allah, kalau seandainya hati saya berlumuran dosa, maka mustahil rasanya akan menjadikan anak-anak saya menjadi seorang yang hafiz dan hafizah. Maka oleh sebab itu, dulunya saya seorang pedagang dulu, yang jarang sekali bertemu dengan Hani, mungkin seminggu sekali pulang waktu itu. Sholat pun maaf Pak Ustaz, sholat pun masih bolong-bolong waktu itu. Melihat teman-teman saya, ada yang anak-anaknya juga sudah menjadi penghafal Al-Quran waktu itu, maka hati saya itu merasa terenyuh karena melihat anak-anak teman saya sudah menjadi seorang penghafal Al-Quran, sedangkan anak-anak saya terlantar. Memang uang waktu itu untuk jajan anak-anak terpenuhi, tetapi dari segi pendidikan mereka, karena saya sering meninggalkan mereka, maka dari situlah saya mulai sadar bahwasanya saya harus mengambil keputusan agar lebih fokus kepada pendidikan anak. Masya Allah, luar biasa Pak. Jadi kemarin kita sempat dengar juga Pak, kalau Hani ini mulai menghafalnya umur 7 tahun. Tapi ada juga yang bilang Hani itu sebetulnya mulai menghafal dari umur 3 tahun bahkan. Nah itu gimana Pak? Sebetulnya mulai kapan Hani menghafal? Jadi waktu umur 3 tahun itu, dia itu sudah belajar Iqra. Dan alhamdulillah TK sudah khatam Iqra-nya. Jadi dari situ saya ajak. Saya tidak ingin memaksakan dia supaya hafal sekian, tidak. Saya tidak ingin memaksa anak-anak itu kamu harus hafal 1 juz, 2 juz dan seterusnya.
Maka alhamdulillah dengan adanya acara Hafiz Al-Quran yang diadakan oleh RCTI, saya ajak nonton terus setiap tahun saya ajak nonton terus. Kemudian ketika umur 7 tahun, ketika umur 6 tahun kalau nggak salah, TK itu biasanya umur berapa ya? 5 tahun. Dia waktu nangis, Abi, saya ingin ke panggung itu, dia bilang. Masya Allah, Allah jawab ya. Maka disitulah saya meneteskan air mata. Sebab modal ke sana itu bukan uang, tetapi hafalan Al-Quran. Maka dari situ saya menangis, dan kemudian setelah umur 7 tahun, Hani alhamdulillah, saya teringat tahun 2019 dia selesai nonton acara Hafiz Indonesia, kemudian masuk kamar, dan saya perhatikan Hani ini menghafal sendiri. Saya perhatikan besoknya lagi selesai acara Hafiz, masuk kamar menghafal sendiri. Kemudian dari situlah timbul semangat Hani, ya termotivasi karena menonton acara Hafiz Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang dari Haninya juga Pak ya yang semangat menghafal Al-Quran. Coba Hani, sebetulnya apa deh tujuan, alasan dan semangat Hani kenapa mau menghafal Al-Quran? Coba kasih tahu teman-teman yang ada di sini. Yang pertama, mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah, Masya Allah. Dan bisa di akhirat nanti memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, Abdal. Masya Allah. Sekarang kan adik Hani sudah hafal 30 juz ya. Masya Allah. Apa keinginan Hani ke depan? Kan karena udah hafal 30 juz tuh. Jadi ke depannya Hani mau apa lagi nih untuk Al-Quran, bersama Al-Quran? Istiqomah. Agar istiqomah bersama Al-Quran sampai mati. Masya Allah. Terus-terusan bersama Al-Quran ya. Masya Allah, luar biasa. Sangat menginspirasi sekali. Lalu Bapak, karena yang kita dengar Pak Iwan, ternyata Pak Iwan ini adalah guru langsung Pak ya, pembimbing langsung Hani. Jadi tidak berguru kepada orang lain, langsung kepada orang tua. Masya Allah. Sebetulnya Pak, adakah metode atau kurikulum khusus yang Pak Iwan terapkan itu dalam mendidik Hani, dan bahkan dalam kurun waktu 2 tahun ya, umur 7 tahun sampai 9 tahun sudah bisa menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran. Boleh Pak mungkin dibagi metodenya di sini Pak? Silakan. Yang pertama yang harus kita lakukan ini berbagi ya, mungkin ada metode-metode yang lain yang diterapkan oleh ustadz-ustadz. Namun ini secara pribadi, jadi ketika sudah ditiupkan ruh di dalam janin, maka gitu sudah kita perdengarkan Al-Quran terus menerus sampai ya lahir ke dunia ini. Kemudian dari umur 0 sampai 2 tahun itu terus kita perdengarkan terus, karena indera pendengarannya itu sangat kuat. Setiap hari 1 juz. Jadi kalau 30 hari 30 juz. Terus kembali lagi ke juz 1 lagi. Besok juz 2. Sampai ia lahir, sampai ia berumur 2 tahun. Lalu setelah umur
2 tahun ke atas dia mulai bisa berbicara, maka disinilah tugas berat kita sebagai ayah dan bunda. Dia ini memiliki fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mau belajar. Setiap manusia, setiap bayi, setiap anak diberi Allah fitrah ini. Namun kita tidak menyadarinya kadang-kadang. Karena ia banyak pertanyaan, maka kita marah-marah kepadanya. Ayah, ibu, ini apa? Ini apa? Ini apa? Sebetulnya itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk menanamkan tauhid, kesempatan kita untuk menanamkan yang baik-baik kepada anak-anak kita. Namun kita kadang-kadang, waduh, banyak tanya padahal masih anak-anak. Inilah terkadang kekeliruan kita sebagai orang tua. Dari 2 tahun ke atas, maka berilah ia contoh yang baik. Yang laki-laki ajak anak-anak ke masjid untuk sholat berjamaah, karena ia butuh figur yang baik. Perdengarkan bacaan Al-Quran kita langsung kepada anak-anak kita, karena disitulah ia sangat membutuhkan figur yang baik daripada ayah dan bunda kita. Selanjutnya kita ajarkan Iqra kepadanya. Makanya ayah bunda harus bisa belajar, setidaknya bisa membaca Al-Quran walaupun belum hafal. Karena ini modal kita sebagai ayah, modal kita sebagai orang tua untuk mendengarkan nanti kalau seandainya ia sudah mulai menghafal. Kita harus siap menjadi tempat dia menyetor hafalan gitu. Selanjutnya, sambil dia menghafal Al-Quran nanti, maka terus dengarkan Al-Quran. Kalau Hani sendiri, kira-kira jam tidur malam hari itu terus saya mendengarkan Al-Quran, walaupun dia sudah menghafal Al-Quran, walaupun dia sudah hafal, walaupun dia mungkin sudah lengket hafalannya, tetapi terus saya perdengarkan Al-Quran. Dan itu diantara metode yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Iwan atas sharingnya. Insya Allah sudah dicatat ya teman-teman di bawah, sudah dicatat Insya Allah metodenya.